Biasanya orang-orang tersebut banyak sekali pantangan ya yang ia lakukan. Ini semata-mata mungkin yang berkaitan dengan ilmu yang ia jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Yang jelas berbicara seputar permasalahan-permasalahan yang memang kerap terjadi di tengah kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 6 ciri ya orang yang suka menggunakan ilmu pelet. Nah, ini nggak ada salahnya lah ya, sekedar untuk pemahaman sahabat-sahabat semua. Ya, ini terlepas dari itu betul atau tidak, saya memang tidak tahu ya. Tapi ini menurut beberapa orang, ya, bahwa mereka ada yang menganggap ini loh tandanya orang yang suka menggunakan ilmu pelet, ya. Karena sebetulnya secara untuk mendapatkan cinta dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bisa menggunakan cara-cara yang baik, yaitu dengan memohon kepada Allah. Sebetulnya siapa sih orang yang memang betul-betul mencintai kita? Ini bisa didapat dengan cara kita berdoa, bukan dengan cara-cara seperti itu. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Lalu 6 ciri orang yang dipercaya sering menggunakan ilmu pelet ini sebetulnya ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, biasanya ketika seseorang memang memiliki ilmu tersebut, dia memiliki pandangan yang berbeda. Yaitu ketika melihat seseorang, melihat lawan jenis ya, melihat target, dia akan melakukan pandangan yang jauh lebih tajam dibanding yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini akan tampak rupawan. Tapi ini perlu digarisbawahi bahwa ketika tampak rupawan, ini kan ada dua biasanya ya, pengasihan yang secara pribadi ya, dan juga pengasihan yang memang dia cari untuk sifatnya umum. Biasanya ini umum, mohon maaf, bagi orang-orang yang memang pebisnis biasanya menggunakan seperti itu. Ini dianggap mampu memperlancar apa yang sedang dia lakukan. Karena biasanya pembisnis ini kan jelas mutlak hubungannya dengan orang, ya, selalu bersinggungan dengan seseorang, berkaitan dengan sebuah pekerjaan. Ya, walaupun itu mungkin hanya sebagian, atau bahkan mungkin ketika dia seorang pembisnis yang cerdas, dia akan menggunakan kecerdasannya. Ini. Namun ketika pelet itu memang secara pribadi, maka tampak rupawan ini hanya bagi yang dijadikan target. Ini tidak semuanya. Ya. Ini mohon maaf, ketika pelet yang seperti susuk ini akan terlihat jelas sebetulnya secara umum di mana ia ditaruh, di situ akan terlihat beda sebetulnya. Lalu yang ketiga, ia suka atau sering bergumam dan berbicara aneh di dalam kesendiriannya. Mungkin ini tanda-tandanya ya, terlepas itu betul atau tidak, ini mungkin ia sedang mengucapkan mantra-mantranya. Bisa jadi seperti itu. Atau ada hal-hal lain yang memang secara umum tidak diketahui, tapi memang itu menjadi bagian prosesi dari sebuah ilmu tersebut. Bisa jadi. Lalu yang keempat, biasanya ia menyimpan atau bahkan memiliki barang-barang aneh. Atau mungkin sebut saja jimat lah ya. Yang mungkin barang-barang itu dianggap suatu hal yang unggul. Nah, ini di sini perlu kita garis bawahi, bolehlah kita memiliki apa saja kalau itu memang sebatas koleksi. Kalau itu memang dianggap sesuatu yang melupakan Tuhannya. Ini yang sebetulnya ya, ketika banyak orang beranggapan ini kalau nggak pakai ini nggak bisa begini, itulah yang sebetulnya kurang disukai ya. Ketika itu hanya sebatas koleksi atau merupakan hobi, itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Lalu yang kelima, biasanya orang-orang tersebut banyak sekali pantangan ya,
yang ia lakukan. Ini semata-mata mungkin yang berkaitan dengan ilmu yang dia jalani. Ini yang kelima. Lalu kemudian yang keenam, biasanya orang yang berada di sekelilingnya ini gelisah, kurang sedikit nyaman karena adanya energi negatif, ya. Ini mungkin kita bisa merasakan perbedaannya, ya. Kita bisa merasakan perbedaannya kapan kita saat berkumpul dengan orang-orang yang memiliki energi positif. Ini beda jauh, ya, dengan kita berada di orang-orang yang memang memiliki kebetulan, ya, memiliki energi negatif. Ini di sini bisa kita bedakan, ya. Jadi tingkat kenyamanan, tingkat ketenangan ini jauh berbeda. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.